Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Anissa dalam mata pelajaran matematika. Nah, pada pertemuan kita kali ini mengawali di semester 2, kita akan membahas materi mengenai kongruensi dan kesebangunan bangun datar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas 4 poin. Yang pertama ada pengertian kongruensi, yang kedua syarat kongruensi, yang ketiga menentukan sisi dan sudut yang bersesuaian, lalu yang terakhir itu adalah menentukan panjang sisi dan besar sudut. Mari kita bahas poin pertama. Pengertian kongruensi. Nah, kongruensi itu apa sih? Nah, di sini kalian pernah dengar gak kongruensi itu apa? Nah, dalam geometri, ya, kongruen itu adalah keadaan dua buah bangun datar yang sama dan sebangun. Nah, tapi di sini perlu ditekankan bahwa bangun datar yang sebangun itu belum tentu kongruen, gitu. Tapi bangun datar yang kongruen sudah pasti itu sebangun. Ingat ya, antara sebangun dan kongruen. Kalau misalkan disebut sebangun, belum tentu kongruen. Tapi kalau misalkan sudah disebutkan kongruen, berarti itu sudah pasti adalah sebangun. Nah, harus diingat ya. Nah, apa sih hubungannya dengan gambar di apersepsi kita tadi? Ya, kita lihat gambarnya lagi di sini. Ya, ada yang gambar di sisi kanan dan ada gambar yang sisi kiri. Nah, kita lihat gambar sisi kanan. Oh, semuanya sebangun sama, ini buku-buku, pensil-pensil, gelas dan gelas. Lalu yang sisi sebelah kanan juga sama, ada buku-buku, hanya saja ukurannya yang berbeda. Kalau yang di sebelah kiri, dua buah buku ukurannya sama. Nah, yang sebelah kanan ukurannya berbeda, gitu. Nah, berarti gambar yang ada di sini ini, apakah mereka ini semua kongruen? Nah, jawabannya tentu tidak. Kita lihat lagi pengertiannya. Ya, kita lihat lagi pengertiannya yang di sini. Nah, kita lihat, ini memang sudah sebangun, ini dengan ini sebangun, ini pun sebangun. Ya, tapi apakah ini dan ini itu adalah kongruen? Nah, kita lihat lagi pengertiannya. Kalau disebut dengan kongruen itu yang sama dan sebangun. Gitu. Ya, ini memang sama dan juga sebangun. Nah, tapi lihat ukurannya, sisi-sisinya. Ini mah sama, ini berbeda. Nah, jadi bagaimana yang disebut dengan kongruen itu? Nah, berarti di sini ada yang namanya syarat kongruensi. Nah, kita lihat syarat dari kongruensi itu apa? Di sini untuk dua buah bangun datar atau dua buah bentuk yang disebut kongruen itu memiliki dua syarat, ya. Yang pertama, setiap sudut yang bersesuaian harus sama besar. Jadi antara sudut A dengan sudut B, tapi posisinya yang harus sama, itu sudutnya itu harus sama besar. Nah, lalu syarat yang kedua apa? Syaratnya itu setiap sisi yang bersesuaian itu harus sama panjang. Misalkan kalau misalkan dalam segitiga siku-siku, sisi miring yang A dan sisi miring yang B itu harus sama panjang. Gitu. Nah, jadi kalian harus ingat ya dua syarat dari kongruensi ini. Oke, ingat juga kalau misalkan yang sebangun itu belum tentu kongruen karena sudut dan sisinya belum tentu sama. Tapi kalau misalkan sudah kongruen, yang artinya sudut dan sisinya sama panjang dan sama besar, maka itu sudah pasti sebangun, gitu ya.
Nah, kita perhatikan gambar trapesium ini. Di sini ada trapesium ABCD dan trapesium PQRS. Nah, di sini kita lihat posisinya berbeda nih. Yang satu miringnya ke sebelah kanan, yang satu miringnya yang sebelah kiri. Tapi kita lihat kalau misalkan trapesium yang kedua kita balik ya, dengan sisi miringnya jadi sebelah kanan, itu akan menjadi suatu trapesium yang sama. Oke? Ya. Kalau misalkan yang ini kita balik jadi seperti ini. Nah, ini akan menjadi trapesium yang sama dengan yang ini. Gitu ya. Nah, maka dari itu di sini kita lihat sudutnya. Oke, berarti sudut bersesuaiannya sudut A bersesuaian dengan sudut Q. Lalu kalau misalkan sudut B berarti dengan sudut P. Sudut C berarti dengan sudut S. Nah, lalu di sini yang terakhir sudut D dengan sudut R gitu. Nah, berarti sih sudut-sudutnya ini sudah bersesuaian. Nah, lalu di sini kita lihat sisi yang bersesuaiannya. Ingat ya, ada dua syaratnya. Sisinya itu berarti sisi DA dengan sisi QR. Ini bersesuaian dan sisi yang lainnya pun bersesuaian. Nah, tinggal kita lihat ukurannya sama atau enggak. Nah, gitu ya. Nah, berarti trapesium ini, kedua buah trapesium ini bisa dikatakan kongruen. Nah, satu hal lagi yang perlu kalian ketahui, lambang dari kongruensi itu seperti ini. Nah, ini adalah lambang dari kongruensi. Jadi kalau misalkan ada yang seperti ini, ya, ini dibaca kongruen. Seperti itu. Paham ya? Kita lihat lagi di sini sama seperti gambar yang tadi ya sebetulnya. Nah, namun kita lihat di sini. Ya, gambar yang A ini dan ini kalau misalkan dilihat secara kasat mata ya, dilihat seperti ini sebangun dan juga kongruen, artinya sama besar ya, sudutnya pasti sama karena lihat di sini ukurannya pun sama. Nah, lalu yang B, mobil yang pertama dengan mobil yang kedua juga sama nih. Oh, berarti ini juga kongruen. Nah, lalu yang ini pun, nah ini juga kongruen karena sama-sama memiliki bentuk yang sama, sebangun, sudut yang sama, dan sisi-sisinya pasti sama panjang. Lalu kita lihat yang D. Ini dengan ini, oh ini sudah jelas berbeda. Ini memang sebangun tapi tidak kongruen. Ya, artinya ukurannya berbeda ya, pasti sudutnya juga berbeda, panjang sisinya juga berbeda. Kalau yang E ini sudah pasti berbeda, dari gambarnya pun berbeda, berarti ini bukan sebangun. Nah, kalau yang F ini sebangun tapi karena ukurannya berbeda, berarti ini tidak kongruen. Maka dari gambar-gambar tersebut kita dapat kesimpulannya bahwa gambar A, B, dan C ini adalah gambar yang kongruen. Sedangkan gambar yang D, E, F ini adalah gambar-gambar yang tidak kongruen. Seperti itu ya. Jadi kalian sudah paham ya, membedakan antara antara yang kongruen dan bukan kongruen. Ya, dan harus kalian ingat bahwa yang sebangun belum tentu kongruen, tapi kalau yang kongruen sudah pasti sebangun. Itu aja yang harus kalian ingat. Kita akan membahas mengenai menentukan sisi dan sudut yang bersesuaian. Di sini kita lihat gambarnya terlebih dahulu, ya. Nah, kalau misalkan di sini kita lihat sisi yang bersesuaian itu adalah sisi yang sama panjang. Di sini kita lihat ada panjang AB, berarti bersesuaian dengan panjang WX, ya. Lalu yang kedua, panjang BC berarti sisi BC bersesuaian dengan sisi
XY. Nah, lalu sisi CD atau DC bersesuaian dengan YZ. Ya, lalu yang terakhir sisi AD bersesuaian dengan sisi WZ atau ZW gitu ya. Nah, lalu sudut-sudutnya. Nah, sama seperti menentukan sisi bersesuaian, sudut bersesuaian juga seperti itu. Ya, kita lihat besar sudutnya. Nah, di sini sudut A berarti bersesuaian dengan sudut W. Ya, B berarti bersesuaian dengan X gitu ya. Di sini C bersesuaian dengan Y. Di sini D bersesuaian dengan Z. Seperti itu ya. Paham kan? Untuk menentukan sisi dan sudut yang bersesuaian. Pokoknya kuncinya kalau sisi mah sama panjangnya, kalau sudut mah sama besarnya gitu. Jadi posisi dari gambarnya tidak mempengaruhi. Nah, maksudnya tidak mempengaruhi itu seperti apa? Kita lihat contohnya lagi. Di sini ada dua buah gambar trapesium. Oke, sebentar. Nah, di sini ada dua buah trapesium, ada trapesium ABCD. Oke, trapesium yang pertama ABCD dan trapesium yang kedua adalah PQRS. Nah, di sini kita lihat. Nah, seperti yang sudah Ibu bilang tadi, kalau posisi itu tidak menentukan ya. Di sini kita lihat posisinya, yang pertama menghadap ke atas, yang kedua menghadap ke bawah ya. Nah, posisi ini tidak menentukan sisi, sudut ataupun sudut yang bersesuaian. Nah, tetap untuk menentukan sisi dan sudut yang bersesuaian itu dilihat dari panjangnya dan besar sudutnya. Itu. Di sini kita lihat AB ya sama panjang dengan SR. Oh, berarti AB bersesuaian dengan SR. Lalu panjang DC bersesuaian dengan panjang PQ. Oh, berarti DC bersesuaian dengan PQ. Sama halnya dengan DA, SP, CB dan RQ. Gitu ya. Nah, mudah kan untuk menentukan sisi yang bersesuaian? Sekarang untuk menentukan sudutnya. Nah, di sini kita lihat besar sudut A akan sama dengan besar sudut S. Ya, atau sudut R. Oke. Nah, besar sudut B berarti sama dengan besar sudut R. Gitu. Di sini besar sudut D sama dengan P, besar sudut C dengan Q. Tuh ya, mudah kan? Berarti di sini kita bisa mengatakan bahwa trapesium ABCD kongruen dengan trapesium PQRS. Gitu, mudah kan? Oke, kita ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada kita akan membahas mengenai menentukan panjang sisi dan besar sudut. Seperti menentukan sisi dan sudut, menentukan panjang sisi dan besar sudut juga kita harus memperhatikan dari gambarnya terlebih dahulu. Nah, maka di sini kita punya dua buah trapesium ya. Nah, di sini ada trapesium ABCD. Oke. Trapesium yang pertama adalah trapesium ABCD, lalu trapesium yang kedua adalah trapesium PQRS. Nah, di sini sama seperti tadi, posisi tidak menentukan. Yang menentukan ini kongruen itu adalah panjang sisi dan besar sudutnya harus sama ya, atau harus bersesuaian. Oke. Nah, di sini kita ketahui bahwa dari trapesium yang pertama kita punya panjang AB adalah 8 ya. Lalu di sini kita punya panjang AB adalah 8. Lalu panjang AD itu adalah 12. Lalu panjang PS. Nah, di sini panjang PS itu adalah 10. Lalu sudut dari P ini ya. Sudut dari P ini adalah 125 derajat.
Nah, lalu tentukan panjang sisi PQ, ya. Tentukan panjang sisi PQ. Oh, sorry, yang 10 cm itu adalah yang PS ya di sini. Berarti yang ditanyakan adalah sisi PQ, sisi QR, dan sisi DC. Oke. Nah, lalu ditanyakan juga besar sudut besar sudut D, C, dan sudut S gitu. Oke. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Oke, mari kita kerjakan bersama-sama. Nah, di sini kita lihat lagi soalnya. Ya. Ada dua buah trapesium. Oke, berarti yang pertama kita tentukan dulu sisi-sisi yang bersesuaiannya. Nah, pokoknya trapesium pertama dengan trapesium kedua itu adalah kongruen, ya. Nah, kita lihat sisi-sisi yang bersesuaiannya. Nah, di sini sisi yang bersesuaian yang sama panjangnya itu berarti AD dengan PQ, ya. Lalu AB dengan RQ atau QR. Lalu CD dengan SP atau PS. Nah, lalu BC dengan SR. Oke, nah setelah punya sisi-sisi yang bersesuaian, kita lihat yang diketahuinya. Ada AB8. Oh, di sini AB8, berarti QR juga 8 karena sama panjang atau bersesuaian. Lalu ada panjang AD12. Oh, AD12 berarti PQ juga 12. Gitu ya. Lalu untuk panjang PS itu 10, maka panjang CD juga 10 gitu. Mudah kan? Ya. Nah, lalu berarti di sini kita punya jawabannya PQ 8, QR 12, CD 10. Dari mana? Dari menentukan sisi-sisi yang bersesuaiannya terlebih dahulu. Nah, lalu untuk menentukan sudut-sudut yang bersesuaiannya, kita lihat di sini, ya. Oke. Nah, A itu bersesuaian dengan Q. Oke, ya. A bersesuaian dengan Q. Lalu B bersesuaian dengan R. Nah, lalu D bersesuaian dengan P. Oke. Nah, yang terakhir berarti S bersesuaian dengan C. Lalu yang ditanyakannya itu besar sudut dari mana aja nih? Dari D, C, dan sudut S. Oke. Nah, di sini tinggal kita lihat. Yang pertama diketahui itu adalah sudut P. Sudut P itu 125. Oh, berarti di sini sudut P itu 125 derajat. Maka sudut D juga adalah 125 derajat. Gitu ya. Oke. Nah, maka di sini kita ketahui bahwa sudut P itu sama dengan sudut D, yaitu 125 derajat. Lalu selanjutnya kita lihat sudut C. Nah, karena sudut C itu di sini, ya, nah, maka rumusnya menjadi seperti ini, 180 dikurangi sudut D. Nah, 180 ini dari mana? Sudut yang saling berdekatan, jumlahnya itu adalah 180 derajat. Nah, karena di sini sudut C ini berdekatan dengan sudut D, maka sudut C itu adalah 180 dikurangi dengan sudut D, ya. Berarti 180 derajat dikurangi 125 adalah 55 derajat. Yang terakhir adalah sudut D. Ya, mudah kan? Karena sudut C dengan sudut S ini bersesuaian, maka sudut C sama dengan sudut S, yaitu 55 derajat. Selesai deh. Mudah kan? Oke.
ya. Di sini ada satu lagi, kita lihat gambarnya seperti ini. Sama seperti tadi ya, posisinya ada yang menghadap ke atas dan ada juga yang menghadap ke bawah. Nah, kita lihat panjang sisi AB itu adalah 40 cm dan BC 21 cm dan RS itu 16 cm dan PS adalah 15 cm. Nah, sekarang kita tentukan panjang dari AD, DC, lalu PQ ya, dan QR. Nah, gambarnya ini lebih rumit ya. Nah, kita lihat aja. Sebetulnya mudah ya. Kalian hanya perlu menentukan sisi-sisi yang bersesuaiannya terlebih dahulu. Nah, dari situ pasti sudah bisa menentukan panjang sisinya berapa. Nah, untuk sisi AB ini bersesuaian dengan sudut PQ ya. Lalu sudut BC ini bersesuaian dengan sudut QR ya. Sudut sisi DC bersesuaian dengan sisi SR. Lalu sisi AD bersesuaian dengan sisi PS atau SP. Nah, maka dari itu di sini kita bisa tentukan, karena panjang AB itu adalah 40, maka panjang PQ-nya juga 40 gitu. Nah, kita lihat aja sisi yang bersesuaiannya. Karena AD bersesuaian dengan PS ya, berarti panjangnya adalah 15 cm. Nah, DC bersesuaian dengan SR berarti 16 cm. QR bersesuaian dengan BC berarti 21 cm. Seperti itu. Mudah sekali kan? Oke, selanjutnya untuk yang B kita tentukan besar sudutnya. Oke, kita lihat lagi sudut-sudut yang bersesuaiannya. Sudut A bersesuaian dengan sudut P, sudut B bersesuaian dengan sudut Q. Kenapa disebut bersesuaian? Karena sama besarnya gitu ya. Sudut C dengan sudut R dan sudut D dengan sudut S. Maka di sini kita bisa menentukan nih ya, sudut P dengan sudut A itu sama besar, yaitu 60 derajat dan seterusnya itu. Jadi sudut R 140 derajat dan sudut S itu 120 derajat. Seperti itu saja untuk kongruensi bangun datar ya. Oke, mungkin dari Ibu cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini bisa kalian serap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.